Kembali lagi di channel Sabrina. Gue mau ngingetin kalian nih, berasa nggak 82 hari lagi itu udah bakalan UTBK gelombang pertama. Maka dari itu, di video kali ini gue pengen ngajakin kalian supaya belajar TPS itu dibawa asik aja, dibawa santai. Next, kita ke soalnya ya. Yeay, kita mulai ke soal nomor 1 ya. Jadi di situ dibilang tuh, wah dia adalah bilangan asli, berarti bilangan beneran ya. Punya dua ketentuan, yang pertama kalau dibagi 4 harus sisa 3, kalau dibagi 5 harus sisa 4. Nah dari opsi 1, 2, 3, 4, mana nih yang betul? Betul semua atau cuma salah satu, atau jangan-jangan betul cuma 2 atau 3? Nah kita cek ya, 19 kalau dibagi 4 kan 16, betul ya, sisa 3. 19 kalau dibagi 5 ya paling mendekati di 15, sisanya 4, berarti 19 oke ya. Lalu ke 39 dibagi 4, 36, sisa 3. Dibagi 5, 5 kali 7 kan 35 ya, sisa 4. 59 kalau dibagi 4 berarti 14 kali 4, 56, sisanya 3. 59 kalau dibagi 5, 11 kali 5, 55, sisanya 4. 89 nih, kalau dibagi 4 ternyata 88 loh, sisanya 1, berarti salah ya. Kalau begitu kita udah dapetin nih jawabannya. Cuma angka 1, 2, dan 3, berarti kamu harus pilih yang A. Oke, gampang kan? Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Yes, soal nomor 2. Nah, di soal ini kita punya dua pernyataan. Apakah kita membutuhkan keduanya atau salah satunya aja nih? Itu kan ada segitiga gitu ya. Terus katanya panjang AB sama dengan AC. Apakah ia akan berpotongan di satu titik? Kalau kita punya bantuan nih kayak clue, AF itu garis tinggi, lalu panjang BD sama CE sama. Nah lihat deh, itu ada titik yang warna merah ya, yang ada gue kuningin. Nah emang di titik itu kita pasti akan menemukan nih, oh ternyata ketiga garis yang ada di dalam segitiga emang akan ketemunya di situ. Berarti kita membutuhkan dua pernyataannya, nggak bisa hanya salah satu. Jadi jawabannya udah jelas ya, yang C. Yeay, kita udah ke soal nomor 3 ya, gampang nih. Jadi ada baris dan deret. 2, 2, 4-nya 3 kali, 7-nya 3 kali, 10, 11, dan 19. Katanya kalau salah satu angkanya itu diganti dengan X, gitu ya. Min atau kata-katanya itu akan menjadi 3 kali median. Berarti kita harus cek dulu nih nilai tengahnya mana coba. Yang angka 7 ya. Nah, mediannya 3 kali. Berarti 7 kali 3 kan 21. Lalu kita harus mikir nih, mana ya angka yang kira-kira gue ganti. Coba deh kalian lihat. Dari 2, 4, 7, 10 sampai 19 kemungkinan, ya kan, kayaknya pasti di angka yang 19 gak sih? Kan yang paling besar gitu. Nah sekarang coba kamu hitung dari 2 sampai 11 kecuali 19, karena kan kita ganti dia menjadi X. Itu sama dengan 58. 58 ditambah X dibagi 11 itu nilainya harus 3 kali 7 alias 21. Berarti X-nya berapa? 58 ditambah 173 dibagi 11, jawabannya 21. Oh, ada ketentuan P sama dengan angka X-nya itu. Q-nya sama dengan 173. Berarti P sama Q-nya sama ya, 173 dua-duanya. Berarti mereka adalah senilai. Jawabannya yang C. Mudah kan? Yuhu, kita udah di 2 soal terakhir. Soal ini mengenai apa yuk? Peluang. Katanya ada 2 buah gundu. Gundu apa yuk? Gundu kan kelereng ya. Katanya diletakkan di 4 buah kotak. Gimana caranya supaya harus ditaruh di satu baris atau satu kolom yang berbeda? Nah kita harus cari apa yuk? Ruang sampelnya ya, kayak kira-kira nih kita bisa membentuk apa aja. Nah disitu kan ada 10. Kelihatan gak guys? Jadi ingat, namanya baris itu kan dia yang horizontal, kolom itu yang vertikal ya. Nah kita harus menempatkan dia emang beda nih gitu ya.
sama-sama satu baris tapi kiri kanan, sama-sama satu kolom tapi atas bawah. Berarti dari 10 ruang sampel yang bisa memenuhi itu hanya 4. Berarti jawabannya yang 4/10. Gampang kan? Pilihannya yang D. Yuhu, kita udah di soal yang terakhir nih. Soal usia berapa sih si ibu sama anak nih, jumlah usianya saat ini. Katanya ibu itu sama dengan 3 kali usia anak. Kita boleh ganti ya, ibu dengan lambang I, anak itu jadi A. Berarti I sama dengan 3A. Nah, 15 tahun lagi berarti anak akan A plus 15 ya, sama dengan setengah dikali usia ibu tadi juga harus ditambahkan 15. Nah, supaya nggak ada setengah-setengah gitu ya, kita kalikan aja semuanya dengan 2. A dikali 2, 2A. 15 kali 2, 30. Setengah I. Masuk ibunya udah setengah gitu ya. Kita kalikan aja lah 2, jadi tetap I. Lalu yang tadi setengah kali 15, ya dikali 2 kan tetap 15 ya. Nah, 2A ditambah 30 sama dengan, berarti berapa tadi? Si 3A ditambah 15, karena I, ingat I sama dengan 3A ya. Nah, yang A sama A, yang angka sama angka. 2A min 3A sama dengan 15 kurang 30. Min A sama dengan min 15. Minnya hilang, berarti A sama dengan 15. Oh gitu, jadi usia ibunya berapa saat ini? 3 kali anaknya. Lah kalau anaknya 15 tahun berarti si ibu 3 kali 15. Berarti saat ini jumlah usia ibu dan anak adalah 45 ditambah 15. Gampang kan? Jawabannya 60. Udah selesai deh kita membahas 5 soal TPS, khususnya yang TK. Sudah selesai 5 pembahasan soal pengetahuan kuantitatif. Nah, teman-teman, selain harus menguasai si matematik yang cukup simpel ini kok dibandingkan nanti sama matematika Soshum atau matematika SIMAK UI itu ya, apalagi mau KKI, mau yang reguler paralel. Sebenarnya TK ini cukup mudah kok, asalkan teman-teman tuh tahu oh triknya tuh di sini, oh si soal nanyanya tuh tentang ini gitu ya. Jadi mudah gitu. Terus kalian juga harus berlatih ya dengan soal-soal yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Gimana nih cari ringkasan, cari kata-kata yang punya similar meaning gitu ya. Terus jangan lupain lagi tuh si Saintek sama Soshum, baik itu ya fisika, kimia, biologi maupun 4 materi Soshum. Ada ekonomi, ada geografi, ada sosiologi dan sejarah. Oke deh, berarti harus makin semangat ya, karena besok udah 81 hari, boy.